Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewa Sani saat Yama dan Yami masuk ke hutan untuk mencari tahu tentang Sani. Yami berkata, "Kakak, mari kita pikirkan lagi. Kita tidak tahu siapa yang ada di sini. Bagaimana jika itu iblis?" Yama berkata, "Aku sudah memikirkan ini, Yami. Ikut denganku. Kita harus tahu kenapa ibu datang ke sini setiap malam. Dengan siapa dia berbicara tadi malam di hutan." Saat itu para iblis juga masuk ke hutan untuk mencari Sani dan Sani mendengar suara mereka. Sani berkata, "Aku yakin ini adalah iblis yang aku dengar tadi malam. Mereka tidak kembali. Sekarang aku harus pergi menemui mereka." Tapi Sani melihat tirai tempat ibunya terbuka. Sani mendekat dan dari balik tirai Yama dan Yami juga mendekat. Sani menutup matanya dan menutup tirai itu, lalu dia pergi mencari para iblis. Yama dan Yami membuka tirai dan tidak melihat siapapun di sana. Yami berkata, "Kakak, tidak ada seorang pun di sini. Ayo pergi." Yama berkata, "Tidak, Yami. Aku yakin seseorang tinggal di sini. Itu pasti iblis. Ikut denganku." Sani keluar dan iblis Raktagan mendekati Sani. Raktagan berkata, "Akhirnya aku menemukanmu. Kamu telah membuatku bekerja keras." Sani berkata, "Jika kamu mencoba menakutiku, itu tidak akan berhasil." Raktagan berkata, "Kamu harus takut, nak. Kamu pasti merasa takut. Orang yang tak kenal takut akan menarik lebih banyak masalah. Ketakutan adalah penyelamat hidup, nak. Itu adalah penyelamat hidup." Sani berkata, "Ketakutan tidak melindungi. Itu melumpuhkan kebebasan berpikir dan pemahaman kita. Hilangnya rasa takut benar-benar mengungkapkan nilai kehidupan." Sani menatap tajam pada Raktagan dan membuat Raktagan terkejut. Raktagan berkata, "Aku di sini bukan untuk mendengarkan ceramah. Aku di sini untuk menjemputmu. Ayo pergi. Guruku ingin bertemu denganmu." Sani berkata, "Aku menolak. Jika gurumu ingin bertemu denganku, dia akan datang kepadaku secara pribadi. Jangan terlalu berisik. Ibuku sedang bermeditasi. Dia tidak boleh diganggu." Sani berjalan pergi dan Raktagan menunjukkan wujud aslinya. Raktagan berkata, "Aku tidak terbiasa menerima jawaban tidak." Yama berkata, "Suara apa itu?" Yami berkata, "Kakak, aku pikir itu iblis. Kakak, aku ingin pulang. Ayo pulang." Yama berkata, "Jangan takut, Yami. Ikut denganku." Raktagan mencoba menangkap Sani dan berusaha mengangkatnya, tapi dia tidak mampu. Sani berkata, "Kembali ke jalanmu atau aku harus membawamu kembali ke sana." Raktagan berkata, "Jalanku menuju kematianmu." Sani berkata, "Kamu tidak datang ke sini untuk mematuhi gurumu. Kamu datang ke sini untuk membuktikan kepadanya bahwa kamu lebih mampu dari Damnat dan lebih kuat dari dia." Kakul melihat Yama dan Yami sambil berkata, "Siapa mereka? Aku belum pernah melihat mereka di hutan sebelumnya. Pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah bangsawan. Sebuah istana kerajaan. Apakah mereka terhubung dengan ibu Sani?" Raktagan berkata, "Dengan memperingatkanku, kamu telah memanggil kematianmu. Kamu sekarang akan pergi ke guruku, tapi tidak dalam keadaan hidup." Sani marah dan melompat lalu memukul sayap Raktagan hingga hancur. Raktagan merintih kesakitan melihat Yama dan Yami berjalan ke arah Sani. Kakul menghalangi mereka dan membuat Yami jatuh karena terkejut. Yami berkata, "Kakak, aku terluka. Aku ingin pulang ke rumah." Sani berkata, "Mematuhi seorang guru adalah tindakan kerendahan hati. Ingin memamerkan kehebatanmu padanya adalah sebuah penghinaan, dan begitulah cara orang sombong mengakhiri hari-harinya. Jangan buat kesalahan ini lagi atau aku tidak akan memaafkanmu." Pasukan iblis tiba dan mereka terkejut karena pemimpin mereka telah dikalahkan. Saat itu Yama dan Yami kembali ke istana dan melihat itu Caya berkata, "Yami, apa yang telah terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka? Beritahu aku." Yami pingsan dan Caya berkata, "Yami, buka matamu, buka matamu. Kemana kalian berdua pergi? Bagaimana dia terluka?" Aku bertanya, "Jawab aku, bagaimana dia terluka?" Yama berkata, "Kami pergi ke hutan dekat pohon besar di belakangmu. Ibu, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada kami?" Caya terkejut dan berkata, "Tapi mengapa kamu pergi ke sana tanpa izinku?" Yama berkata, "Untuk mengetahui kemana kamu pergi."
Aku telah menjawabmu. Sekarang beritahu aku, mengapa kamu pergi ke hutan?" Yami terbangun dan berkata, "Ibu, aku benar-benar takut. Ada banyak iblis di sana. Salah satu dari mereka datang di depanku. Aku terjatuh saat melihatnya. Apakah dia akan datang ke sini?" Saya berkata, "Tidak ada yang akan datang ke sini, nak, anakku. Apa yang kamu lihat di sana?" Yami berkata, "Aku tidak melihat apa-apa lagi, ibu. Aku jatuh ketika aku melihat iblis itu, dan aku menyakiti diriku sendiri." Cahaya berpikir, artinya mereka belum melihat Sunny. Yama berkata, "Kamu tidak menjawabku, ibu. Mengapa kamu pergi ke sana?" Cahaya berkata, "Ya, aku pergi ke hutan dan kamu tidak pernah diberitahu karena itu bukan tempat yang aman." Yama berkata, "Ibu, jika itu aman untukmu, mengapa kami tidak?" Cahaya berkata, "Saat ini lebih penting untuk merawat anakku daripada menjawabmu. Dia menderita karena kebodohan dan kecerobohan kakaknya. Pergi dan bawakan obatnya." Cahaya berpikir, hari ini aku berhasil menghindari Yama, tapi berapa lama itu akan bertahan? Berapa lama aku bisa menyembunyikan rahasia Sunny darinya? Kakul menemui Sunny dan berkata, "Sunny, temanku, kemana kamu pergi?" Sunny berkata, "Sudah waktunya ibuku kembali." Kakul berpikir, jika ibunya tidak ada di rumah, dia akan merasa sedih. Aku harus melakukan sesuatu. Kakul berkata, "Sunny, temanku, sungguh tadi pemandangan yang menakjubkan, keberanian yang luar biasa. Sangat mudah bagimu untuk mengalahkan iblis itu, luar biasa. Tapi jika aku bersamamu, itu akan memberitahu iblis aku temanmu, itu akan luar biasa." Sunny berkata, "Aku bilang pulanglah, ibu akan segera datang." Kakul berpikir, ibunya ada di istana Dewa Matahari. Aku harus mengalihkan dia sampai dia tiba di sini. Saya sedang merawat Yami dan berpikir, ini sudah malam, Sunny pasti menungguku. Saya berkata, "Bagaimana sakitnya sekarang?" Yami berkata, "Ibu, sakitnya berkurang." Saya berkata, "Maka aku akan pergi dan berdoa." Yami berkata, "Tidak, ibu, jangan pergi untuk pemujaanmu. Hari ini aku takut." Saya berkata, "Mengapa kamu takut di rumahmu sendiri? Selain itu kamu sangat berani. Dan Yama bersamamu. Aku harus pergi untuk pemujaan. Aku akan kembali sebelum fajar." Dewa Surya tiba dan berkata, "Sangya, bertahun-tahun yang lalu seorang ibu mengatakan tugasku pada seorang anak. Anehnya kamu sepertinya perlu diingatkan tentang tugasmu hari ini. Apakah pemujaanmu lebih penting daripada perasaan anakmu?" Cahaya berkata, "Pemujaan itu untuk anakku, Prabu. Kamu tahu itu." Dewa Surya berkata, "Kamu mengendalikan keputusanmu. Tapi sebaiknya kamu mengerti bahwa ketika seorang anak terluka, seorang ibu memiliki tugas tertentu." Cahaya bingung dan berpikir, hari ini aku tidak bisa pergi menemui Sunny. Oh Mahadewa, lindungi anakku. Sunny memanggil ibunya dan dia terkejut melihat tirai terbuka. Sunny berpikir, siapa yang membuka tirai? Aku sudah menutupnya sendiri. Apakah seseorang datang ke sini saat aku tidak ada? Mungkinkah iblis? Kakul berkata, temanku, dengarkan aku. Sampai ibu datang, katakan padaku, apa kamu tidak takut iblis?" Sunny berkata, "Diam," dan dia membuka tirainya. Sunny tidak melihat siapa-siapa di sana. Sunny berkata, "Ibu tidak ada di sini. Di mana dia? Apakah iblis-iblis itu menangkapnya? Ayo pergi dan cari dia, Kakul. Dia seharusnya tidak mendapatkan masalah." Sunny tiba-tiba teringat perkataan Kakul bahwa ibunya tidak di rumah. Sunny berkata, "Di mana ibuku?" Kakul berkata, "Ibu tidak ada di sini. Maksudku, dia ada di sekitar sini. Dia pasti berangkat untuk mencarimu karena kamu tidak di rumah." Sunny berkata, "Jangan berbohong, Kakul. Aku yakin ada sesuatu. Kamu tahu itu dan aku tidak. Katakan padaku apa yang kamu sembunyikan. Di mana ibuku?" Kakul kebingungan dan berkata, "Dia tidak di sini. Dia tidak ada di sini. Tapi aku tahu di mana dia berada." Cahaya berkata, "Ada apa, Yami? Ibumu bersamamu. Kenapa kamu tidak tidur? Ini sudah larut malam. Pergi dan istirahatlah di kamarmu, Yama." Yami berkata, "Ibu, nyanyikan aku lagu pengantar tidur." Cahaya berpikir, Sunny juga sedang menunggu lagu pengantar tidur. Saat itu Kakul terbang membawa Sunny menuju istana Dewa Surya. Sunny berkata, "Kemana kita akan pergi?" Sunny melihat istana Dewa Surya dan mereka mendarat di sana. Sunny berkata, "Kakul, sudah kubilang bawa aku ke ibuku, tapi kenapa kamu membawaku ke alam Dewa Matahari? Ibu selalu menyuruhku menjauh dari matahari, lalu mengapa dia datang ke sini? Di mana ibuku?" "Dia tidak di sini." Kakul ketakutan dan berkata, "Kamu benar, Sunny. Dia tidak berada di sini."
Ayo kembali. Saat mereka akan kembali, Sunny mendengar suara nyanyian ibunya dan dia berhenti lalu membuka pintu. Di sana dia melihat ibunya bersama seorang anak. Sunny menangis melihat pemandangan itu.